Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di TV IAIN Parepare. Tepatnya sebuah kegiatan yang diinisiasi oleh Humas IAIN Parepare di dalam mengaktualisasikan visi akulturasi budaya dan Islam. Sehingga podcast Ada Topan Rita Corong Moderasi Beragama IAIN Parepare terlaksana hari ini. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, sebuah kesyukuran juga hari ini kita kedatangan tamu yang pada kesempatannya beliau memiliki kesibukan yang sangat padat dan jadwal untuk melaksanakan beberapa kegiatan. Tetapi alhamdulillah beliau menyempatkan hadir ke podcast kita ini, sebuah kesyukuran yang sangat istimewa untuk kami tersendiri di podcast Ada Topan Rita. Baik sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini beliau akan berbagi pengalaman, berbagi ilmu pengetahuan, bahkan beliau akan mencoba berbagi informasi terkait tentang tema kita hari ini yang berkaitan tentang persoalan keagamaan pastinya. Tepatnya beliau akan menelusuri jejak radikalisme dan terorisme dalam Islam, faktakah atau konspirasi global. Beliau adalah Dr. Andi Bahari ME. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah salah satu Ustadz ataupun dalam tataran keilmuan memang beliau sudah bisa dikatakan seperti itu, tetapi beliau sangat tidak ingin dipanggil Ustadz. Salah satu kesyukuran buat kami, kedermawan dan kebijaksanaan beliau akan menjadi pelajaran berharga untuk entry point pertama kita hari ini. Baik, beliau adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum Islam di IAIN Parepare. Selain itu beliau juga mengemban amanah selaku Ketua Prodi Pasca Sarjana Ekonomi Syariah IAIN Parepare. Nah, sekarang kita lihat riwayat pendidikan beliau. S1 beliau diselesaikan di Universitas Darussalam dengan Islam prodi Darussalam, Islamic Studies. Kemudian dilanjut di S2 beliau di Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Kemudian di S3 beliau diselesaikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan konsentrasi Studies Islam. Sekira akan menarik nanti beliau akan menjelaskan, karena dalam satu berita yang saya kepoin nih pemirsa dimanapun Anda berada, saya mendapat beliau salah satu peraih gelar beasiswa yang sangat terbanyak kayaknya di IAIN Parepare, sampai-sampai beliau keliling salah satu negara Eropa kita, di Jerman maupun di Belanda. Beliau akan pastinya akan kita tanya-tanya nih, meskipun di luar nanti dari pertanyaan bagaimana beliau bisa sampai ke negara itu. Karena saya mengingat akhirnya sebuah hadis, utlubul ilmu walau bisin, tututlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Ini beliau bukan hanya di Cina loh, dia sudah sampai ke Eropa sana. Baik sahabat pemirsa, tanpa berlama-lama hari ini saya akan serahkan kepada beliau untuk menjelaskan dan memberikan informasi terkait tema kita hari ini. Kepada Ustaz, dengan ini kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Afi. Siap. Pemirsa yang saya hormati, yang saya banggakan, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Ya alhamdulillah, berbahagia dan bangga tentunya bisa diajak sharing dengan Pak Afi di program podcast TVIN Parepare, dalam bentuk kemasan ada topan rita. Tentunya ini luar biasa pesan dari tema ini Pak, topan rita. Saya sendiri masih banyak belajar untuk bisa dijadikan apa istilahnya ya, makamnya untuk level topan rita ini. Orangnya mungkin bukan Pandita Ustaz, Oh, tetapi gitu ya? pesan dan niat yang ingin disampaikan adalah mendekati Pandritanya kita sebenarnya. Oke Pak Afi. Mungkin ya istilahnya pengutip Ya, betul. pesan-pesan pengutip pesan-pesan topan Topan rita rita kita, Oke, betul ya, Ustaz. ya. Baik Pak Afi, ya alhamdulillah. Cuma tema yang disampaikan tim ke saya cukup menarik dan menantang ya untuk kita beberapa perspektif terkait dengan isu radikalisme dan terorisme dalam bingkai konspirasi atau fakta. Ya, menarik sekali memang ini karena kenyataannya memang Pak Afi, banyak saudara-saudara Muslim kita yang teridentifikasi akhirnya pelaku tindakan ekstremis yang berujung pada bentuk tindakan terorisme yang tentunya mengorbankan bukan hanya orang yang mungkin menjadi targetnya secara target dari yang dia rencanakan, tapi banyak korban yang tak berdosa begitu juga yang menjadi korban. Nah, hal ini tentunya perlu kita cermati secara akademik tentunya ya. Mana sebenarnya ini Islamic thought, pemikiran Islam, dan mana yang sifatnya Muslim societies atau perilaku Muslim. Ya, mungkin ini perlu karena ya Islam sebagai agama tentunya telah sempurna dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ini paling pas saya kira untuk membahasakan bahwa Islam telah sempurna. Tapi pada problem Muslim societies ini Pak Afi yang senantiasa dinamis, berkembang, dan tentunya mengundang berbagai kajian, perdebatan, dan semacamnya. Nah, ketika kita berbicara radikal dan radikalisme, tentunya kalau kita lihat secara arti bahasa cukup mendalam sampai ke akar-akarnya kalau istilah bahasanya ini radikal ya. Jadi artinya kalau beragama atau berislam secara redix untuk menggali semua sumber yang ada dalam Islam, saya kira itu positif saja, dalam artian dalam hal ini ya radikal dalam arti yang konstruktif ya. Tapi ketika radikal ini sudah mengarah ke negatif, ini tentunya destruktif dan tentunya kita tidak inginkan itu ya. Dan itu sangat mencederai kita umat muslim yang lain, dan tentunya ajaran Islam itu sendiri yang tentunya membawa visi besar rahmatan lil alamin begitu ya. Nah, kalau itu yang terjadi sehingga yang negatif ini yang perlu kita highlight, kenapa muncul dan bagaimana sebenarnya dalam Islam. Nah, kalau kita lihat studi historis ya, memang beberapa tindakan ekstremis di era klasik itu ada dalam sejarah Islam ya, seperti yang sering dibicarakan sebagai kelompok Khawarij begitu ya. Tapi dalam berbagai kajian juga ini sebenarnya Khawarij melakukan suatu tindakan ekstremis itu banyak faktor juga, baik yang sifatnya interest politik kekuasaan waktu itu, yang ya tentunya kita tahu ya dari peristiwa Siffin itu ya, perang Siffin dan At-Tahkim,
antara Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dengan Muawiyah ya sebagai ya rivalnya begitu, dan itu kan akhirnya tragis sekali Pak Afi ya, mengantarkan suatu peristiwa yang sangat berdarah ketika itu yang menyebabkan Khalifah Ali bin Abi Thalib terbunuh di tangan Abdurrahman bin Muljam ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya peristiwa waktu itu kan kenapa ada kelompok Khawarij ini, itu kan termotivasi dari berbagai teks ayat Al-Quran tentang bagaimana itu orang yang tidak melakukan tahkim dengan hukum Allah kan begitu ya. Sehingga man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Maka takfiri di era itu memang yang sangat-sangat ini juga ya, dan akhirnya berlaku tindak ekstremis. Cuma ada satu jejak sejarah juga yang sempat saya ini literaturnya Pak Afi. Ini kan semuanya direncanakan untuk terbunuh yang terlibat the leader dalam tahkim itu. Muawiyah bin Abi Sufyan juga rencanakan dibunuh, kemudian akhirnya 3 sahabat direncanakan dibunuh itu, yang berhasil Ali bin Abi Thalib, dan itu nekat pelakunya itu untuk melakukan itu, baik yang sifatnya karena doktrin tadi itu ataupun yang sifatnya ada hal lain, dan itu dalam sejarah ada ya, ada itu ya, ada di antaranya ada faktor istilahnya itu ya iming-iming reward. Tertentu ya. Ini menarik ini. Nah itu di era klasik ya. Nah apakah itu ada hubungannya dengan ekstremis yang terjadi saat ini? Tentunya menarik untuk kita kaji secara historis, linknya bagaimana. Cuma kalau mungkin dilihat secara waktu ya kok bisa ya, apakah betul apa ya, mungkin itu berbagai perdebatan akademik perlu membicarakan itu. Tapi secara tindakan ini mungkin ada kesamaan, bahwa bertindak ekstrim untuk era kontemporer saat ini berbagai dalam artian radikal yang negatif tadi Pak Afia, ada perilaku-perilaku yang ekstrim. Nah, ini kan menghalalkan segala cara dengan berbagai doktrin yang diterima dalam mungkin ya dari kelompoknya ini perlu kita istilahnya deradikalisasi ya, untuk bisa kembali ke jalan yang mungkin jalan yang tentunya yang dibahasakan ummatan wasatan itu, biar betul-betul ya menjadi rahmatan lil alamin. Mungkin sebagai pengantar itu Pak Afi, untuk bisa bincang-bincang kita lebih cair, lebih santai Pak. Baik, terima kasih. Pengantar kita untuk hari ini terkait tentang materi terkait apakah radikalisme dan terorisme ini bagian dari sebuah konspirasi ataukah memang dia merupakan fakta global kita. Ustadz dalam hal ini tadi mengantarnya dalam kajian historis ketika itu pergejolakan yang ada di kubu Islam sendiri, Ali bin Abi Thalib. Nah, pertanyaannya kemudian Ustaz yang muncul terkait tentang tema kita hari ini, memang betul ada yang menarik tadi kata-kata Allah dan manusia. Ini yang menjadi senjata kita hari ini juga, kadang dilematis ketika ditanya di tengah-tengah umum ataupun di ruang-ruang kajian. Memang kita orang Islam ini apakah mau mengikuti hukum yang dibuat manusia atau hukum yang dibuat oleh Allah? Kalau Allah kan jelas Al-Quran dan hadis. Tetapi kalau manusia ini kadang ya mau-maunya dia. Kayak contoh seperti ini, Pancasila katanya. Betul. Itu kan buatan manusia katanya. Kalau dikaitkan dengan historis tadi, adakah
penjelasan bahwa model yang kita ambil hari ini di negara Indonesia sendiri itu sudah bagian daripada apa yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat masa lalu. Iya, betul. Ya, terima kasih Pak Afi. Jadi menarik memang ya terkait dengan hukum yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran dan hadis melalui Nabi yang disampaikan kepada umatnya dan seterusnya. Tentunya pertanyaannya kembali, apakah yang ada saat ini seperti dasar negara kita Pancasila itu bertentangan dengan hukum Allah? Tentunya disinilah pentingnya kita menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup kita manusia, wabil khusus pedoman hidup umat Muslim ya. Baik. Bahwa Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber hukum, ya betul itu, tapi perlu ilmu untuk menjadikan pesan-pesan Tuhan itu membumi. Nah, tentunya sudah banyak sekali ilmu yang diwariskan oleh para pendahulu, muslim scholar, berbagai karya di bidang fikih, di bidang tafsir, usul fikih dan seterusnya ya. Nah, itulah yang semestinya kita berlaku radikal, dalam artian kita mesti menggali secara radiks seakar-akarnya bagaimana itu sumber ajaran Islam, Al-Quran, Al-Hadis, kemudian ada fikih apa dengan berbagai ulumnya ya, hadis dengan ulumul hadisnya, fikih, ulumul usul fikih dan seterusnya. Itu kan melahirkan berbagai disiplin ilmu, dan tentunya ilmu dasar seperti pendekatan linguistik itu sangat-sangat urgent dan basic sekali untuk dimiliki muslim scholar saat ini. Nah, menariknya kemudian misalnya Pancasila Pak Afi tadi ya, sebagai dasar negara kita. Kalau kita lihat turunan sumber hukum seperti usul fiqh yang diperkenalkan oleh Imam Syatibi ya, terkait dengan maqasid syariah itu, nilai apa dalam Pancasila yang tidak sesuai dengan maqasid syariah? Atau kalau bisa dibalik ya, semua yang saripati dari maqasid syariah itu Pak, yang 5 prinsip ya, semuanya terkandung dalam prinsip Pancasila itu. Jadi luar biasa founding father kita sebenarnya memahami Islam sebagai ajaran, Islam sebagai pedoman hidup di masa itu ya, kemudian diturunkan dalam bentuk Pancasila itu untuk menjadi pedoman hidup kita ber-NKRI ya, bernegara, karena itulah solusi paling pas. Ya, solusi paling pas untuk menyatukan kemajmukan dan multikulturalisme yang ada di negeri kita ini dengan berbagai etnis, waduh luar biasa, agama apa, dan rajukan itulah yang menyatukan kita sehingga kebahanekaan itu tetap terjaga, kehidupan sebagai bangsa Indonesia tetap terbingkai dalam bingkai NKRI, sehingga apa yang menjadi cita-cita founding father itu tetap betul-betul bisa terwujud. Dalam bahasa agama, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya mungkin begitu. Saya kira sangat jelas apa yang disampaikan oleh Ustadz hari ini terkait tentang pertanyaan-pertanyaan yang kadang menjebak, pertanyaan-pertanyaan yang kadang memang ditanyakan oleh orang-orang yang memang bukan butuh pertanyaan, tetapi memang memancing kesabaran kita di dalam melihat persoalan-persoalan dan kasus terkait radikalisme yang tumbuh di negara kita juga. Selanjutnya Ustadz, yang ingin saya tanyakan terkait tentang materi kita hari ini, tadi Ustadz bicara tentang masa Ali bin Abi Thalib. Klasik ya, masa-masa. Plus yang sangat menarik selalu diulang-ulang adalah persoalan berpikir, berilmu itu sah-sah saja dalam konteks radikal. Radikal dalam berpikir, berilmu itu mencari referensi sampai ke akar-akarnya. Akar. Tetapi ketika kita
ini mungkin bahasa saya Ustaz ya. Ya. Berperilaku, bertindak, Ya. ini tunggu dulu. Iya. Jangan sampai tidak sesuai dengan Ya. kondisi Ya. sekitar Ya. ataupun Ya. sikap kita di hari Betul. itu. Ya. Nah, pertanyaannya kemudian, ini Ustaz, sekarang kita dengar konteks namanya khilafah. Ya. Ini kan bagian dari apakah dia ini konspirasi, Oh. identitas politik, Ya. ataukah memang agama? Ya. Kalau kita mau Betul. bagikan di dalam podcast kita hari ini, biar Ya. sahabat-sahabat yang mendengar bisa paham bahwa khilafah itu sebenarnya bukanlah agama misalnya, dia adalah produk politik misalnya, atau bagaimana pemahaman sendiri Ustaz terkait tentang khilafah itu? Baik, ya terima kasih Pak Afi, pemirsa yang budiman. Jadi terkait dengan sistem negara ya, sebenarnya saya kira kalau saya sih pesan Nabi itu saya lebih mengutip itu dalam artian mendudukkan apa sih konsep yang paling pas untuk kita jadikan referensi dalam hubungan muamalah kita, baik dalam bentuk bingkai besar kebangsaan, ketatanegaraan dan maupun lingkup kecilnya di rumah tangga dan sebagainya. Pesan Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, ini paling pas saya kira untuk membahasakan itu, sehingga untuk bangsa kita ini yang majmuk sedemikian rupa, sedemikian variasi ya, paling pas memang ya kita adalah bangsa Indonesia ini yang paling pas bagaimana membuat sistem yang paling pas untuk misalnya role model dari sistem kenegaraan kita. Nah, kalau dalam historis kita lihat kan hampir-hampir semua sistem negara yang berprinsip khilafah itu akhirnya juga carut marut juga Pak ya. Jadi perlu mungkin ya apa istilahnya perenungan akademik lah, bagaimana sebenarnya ini sistem khilafah dalam bentuk jargon, baik itu yang sifatnya politika atau memang dia memang bagian dari ajaran Islam yang diturunkan dan disyariatkan. Tapi kan lagi-lagi kalau kita lihat sistem masyarakat yang dibangun Nabiullah Muhammad SAW di Madinah itu kan dalam bentuk sistem khilafah begitu. Nanti setelah wafat Nabi, kemudian orang-orang yang setelahnya itulah yang disebut khalifah, orang yang menempati posisi setelah si pendahulunya bergeser misalnya begitu, kemudian ditempati. Nah, khalifah inilah yang membangun sistem pemerintahan, ketatanegaraan yang sifatnya akhirnya dipahami sebagai yang term khilafah ini muncul ya. Tapi saya kira lebih pas untuk ke situ, untuk ma'alamu bi umuri dunyakum, dan dari sekian sistem negara yang ada ya, carut marut dengan sistem khilafah ya. Jadi apa yang menjadi rumusan founding father kita ini sudah pas. Mari kita rawat lah baik-baik begitu Pak Afi. Ya, cuma memang kalau berbicara dengan tema kita Pak Afi ya, konspirasi di balik berbagai isu radikalisme terorisme ini kan menjadi ter-highlight kembali secara akademik itu pasca peristiwa 9/11 ya, peristiwa ya di tahun 2001 ya, yang di Amerika itu akhirnya berbagai teori muncul termasuk teori konspirasi. Ini perlu ini Pak Afi ya, karena kalau kita lihat salah seorang scholar yang memperkenalkan teori konspirasi itu kan Karl Raimund Popper ya, filosof Wina ya, Austria, dengan karyanya yang berjudul The Open Society and Its Enemies ya, masyarakat terbuka dengan musuhnya ya. Nah, ini kan menarik kalau kita berbicara teori konspirasi di sini. Jadi saya selalu mensandingkan kata konspirasi itu dengan teori, teori konspirasi. Nggak bisa, artinya cenderung mengurangi penggunaan istilah konspirasi, karena namanya konspirasi tidak bisa kita lihat secara fakta empiris bahwa ini konspirasi, karena
highlightnya Karl Popper itu kan menyatakan the conspirator is rarely to consummate their conspiracy. Artinya ya hampir-hampir semua konspirator ya jarang sekali dapat melihat hasil dari cita-cita konspirasinya. Jadi artinya sulit untuk membuktikan memang suatu konspirasi itu konspirasi atau tidak. Nah, sehingga paling pas melihatnya dengan pendekatan teori konspirasi. Nah, termasuk di radikalisme dan sebagainya ini, Pak. Agar kita tidak salah sendiri. Iya. Yang salah teorinya nanti. Baik, menarik sekali memang betul. Saya kira salah satu informasi buat kita semua hari ini terkait memang jargon-jargon yang hari ini bisa saja mencoba kita kembali ketika kita melafazkan atau mengeluarkan teori itu. Nah, kembali ini Ustaz, kalau tadi kita sudah bicara tentang kesiapan kita bahwa apapun yang terjadi di negara kita ini, saya kira Pancasila sudah final. Slogan-slogan yang masuk dan datang hari ini, kita yakini memang mungkin negara kita ini masih berusaha untuk menyempurnakan kekurangan itu. Tetapi bukan berarti kita ingin menggantinya. Karena saya kira kisah yang tadi Ustadz jelaskan itu bagian daripada bagaimana khilafah itu sendiri bingung. Bagaimana sih sebenarnya produk khilafah, dan beberapa sejarah membuktikan bahwa Nabiullah Muhammad SAW tidak sebenarnya memang mewariskan sebuah sistem kenegaraan, tetapi yang dia berikan adalah akhlakul karimah. Nah, sehingga konteks kembali ayat beliau berbunyi bahwa Islam itu sebenarnya sudah terdepan, tidak perlu lagi tidak perlu lagi untuk kita dengung-dengungkan ataupun diperjelas kepada orang bahwa Islam itu terdepan, karena memang agama Islam sudah terdepan katanya. Nah, selanjutnya nih Ustaz, kembali tadi bahas tahun di 2001 terkait tentang bukunya tadi juga terkait tentang teori. Saya kira ini perlu diperjelas Ustaz, biar kita semua ke depan bisa mendengar dan melihat bahwa realitas, apakah dia memang sebuah ilmu, apakah dia sebuah slogan yang memang ingin mempengaruhi masyarakat yang ada di sebuah negara itu. Caralah contoh Ustaz, saya kira kisah Taliban dalam beberapa diskursus kajian kan menjelaskan bahwa Taliban dulu itu orang-orang yang memang membentuk kelompok-kelompok terkecil sehingga tumbuhnya heroik untuk kemudian memimpin dan mengganti negara, pemerintahan. Akhirnya sampai hari ini kita lihat bagaimana kekuatan beliau untuk kemudian difahami oleh seluruh dunia bahwa jangan sampai nih Ustaz. Saya kira semangat itu akan baik untuk kita pakai, tetapi kalau kemudian menggunakan model dan gaya dengan serta-merta menggantikan pemerintah, itu diterima oleh beberapa kelompok-kelompok di setiap negara, ini yang akan menjadi persoalan ke depannya. Nah, saya kira teori konspirasi untuk melihat ini dalam tema kita hari ini seperti apa, Ustaz? Betul, cukup berat memang berbicara teori konspirasi pagi ini ya. Iya, betul, Ustaz. Jadi peristiwa itu terjadi, peristiwa yang dikenal 9/11 ya, tahun 2001. Tapi kan beberapa urutan tahun sebelumnya itu kan tidak blank, tanpa nilai, Pak. Seperti yang sering ini terkait dengan perang dingin ya, antara Barat, dalam hal ini Amerika dengan Timur ya, dalam hal ini Soviet ya. Ini kan sangat bagaimana itu konflik-konflik terjadi ya, sehingga ketika pasca 1991 Uni Soviet dan sekutunya ini bubar, ibaratnya ya senjata
dari musuh ya sebelah barat ini bukan lagi ke timur bagian itu yang diarahkan, tapi lebih mengarah ke timur yang sebelahnya lagi. Dalam hal ini ya mungkin bisa disebut juga seperti sebagian Timur Tengah, tapi dalam hal ini bukan Timur Tengah dalam hal ini dunia Islam, betul. Bukan dinul Islam ya, bukan agama Islamnya, tapi dunia Islamnya. Nah ini kan menarik ini Pak, karena dari berbagai referensi juga kita lihat bahwa di era perang dingin itu Al-Qaeda sudah ada. Dan Al-Qaeda ini dijadikan juga sebagai bagian bagaimana mewujudkan suatu kepentingan besar ya, sehingga ya salah satu pihak terkalahkan dan seterusnya. Nah ini akhirnya berentetan sampai peristiwa 2001 ya. Tapi di tahun 1996, 1997 ada sebuah buku yang cukup menggemparkan ya scholar waktu itu Pak, dan kita bisa baca berbagai referensi terkait itu yang dituliskan oleh Samuel Huntington ya, dengan judul The Clash of Civilization ya, benturan peradaban. Berbagai pemikir, scholar baik di luar ataupun dalam negeri ini juga membincangkan itu buku. Ya salah satu poin yang bisa dan sering saya dapat dalam referensi itu kan mengatakan bahwa bukannya lah benturan peradaban barat timur lagi ini yang lebih dimunculkan, tapi bagaimana kepentingan barat dan timur itu yang di-clash-kan ya. Jadi akhirnya yang terjadi bukan saja clash of civilization tapi clash of interest ya, benturan kepentingan ya, betul. Clash of interest yang terjadi antara ya berbagai blok ini, dan itu kan sangat mewarnai teori-teori konspirasi berikutnya betul. Ya, dan akhirnya berkembanglah berbagai teori dan itu pasca reformasi di negeri kita Pak Afia cukup mewarnai bagaimana semangat keberagamaan masyarakat Muslim yang dulunya mungkin merasa dibatasi apa kan ya. Saya sendiri Pak Afi saya lihat juga di era-era saya kecil sekolah usia-usia SMP apa gitu kan masih sangat jarang anak-anak khususnya yang wanita berjilbab waktu itu ya. Betul. Tapi setelah semakin tahun ke belakang ini kan jangankan SMP, SD, TK aja sudah berbusana muslim begitu ya. Ini kalau dalam teorinya Pak Martin van Brunsen itu kan mengatakan ada kecenderungan masyarakat muslim Indonesia itu konservatif, termnya ini geliat semangat untuk mengaktualisasikan diri dalam bentuk formalisme keberagamaan itu sangat besar. Nah, dan ini kalau kita lihat dalam ya istilahnya saya kan di ekonomi syariah Pak Afi ya. Ini kan menarik juga kita lihat fenomena itu sampai apakah itu juga berpengaruh ke sampai bagaimana geliat ekonomi syariah, ekonomi Islam. Nah, ini kan berpengaruh sampai ke situ ya. Seberapa besar pengaruh religiusitas, kesalehan, keimanan, spiritual itu terhadap konsumen atau nasabah muslim ini menggunakan pilihan-pilihan menggunakan jasa keuangan syariah. Ini kan banyak penelitian juga yang mengungkap itu bahwa sebenarnya salah satu hal yang bisa menghambat geliat pertumbuhan atau perkembangan ekonomi syariah khususnya di perbankan itu kan bukan saja karena faktor emosional keagamaan masyarakat Indonesia di situ, tapi ada juga faktor cost and benefit. Kalkulasi untung rugi, yang mana lebih menguntungkan? Saya pilih bank konvensional atau bank syariah. Kalau kita dan human economicus berpikirnya begitu ya, yang mana lebih menguntungkan itu yang dipilih, maka kampanye. Ayo jadikan bank syariah sebagai pilihan dalam bingkai
motivasi agama saja tidak cukup. Ya, perlu kalkulasi bisnis. Memang saya pilih atau ayo pilih ini karena memang lebih menguntungkan. Syukur-syukur alhamdulillah memang ini lebih berkah karena lebih mengaplikasikan artinya nilai-nilai syariah, nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi. Nah, itu sangat ini Pak Afia. Cuma yang seiring perkembangan waktu era pasca reformasi ini kan terbuka lebar semuanya ya, keran kebebasan informasi apa dan sangat bebas, ditambah lagi dengan digitalisasi ini yang sangat masif ya, luar biasa, sehingga teori seperti post-truth juga ini masuk menjadi bagian untuk kacamata untuk melihat bagaimana ini ya, sehingga seakan otoritas keagamaan itu sudah tergantikan dengan otoritas media. Pak Kiai Guruta, ada masalah di masyarakat di kampung-kampung, dulu mungkin menelpon Guruta, Ustadz ini, Ustadz ada ini saya mohon petunjuknya, pencerahannya apa. Sekarang enggak lagi Pak Afia. Orang lihat YouTube, lihat Google apa ya. Nah, inilah tantangan-tantangan tentunya ke depan ya. Mungkin gitu. Saya kira arah dan penjelasan terkait pertanyaan kita dan tema kita hari ini bisa dilihat dengan konteks benar-benar tidak terlepas dengan situasi dan kondisi zaman hari ini. Iya, betul. Saya kira itu poin yang ingin disampaikan oleh Ustadz, bahwa teori konspirasi apakah itu sebuah teori ataupun fakta, kita tidak bisa terlepas dengan kondisi di mana kita berada. Betul, dan salah satu tadi dicontohkan dengan media yang membuat orang semua terlihat benar, terlihat tidak mementingkan lagi face to face, tapi lebih mengutamakan media-media yang ada misalnya di konten YouTube. Sekira ini yang terakhir Ustadz yang kami tanyakan terkait tentang tema kita hari ini. Plus kan Ustadz ini saya lihat di beberapa referensi bacaan-bacaan, sampai saya lihat Ustadz ini keliling di Belanda dan Jerman. Alhamdulillah. Sekarang kalau kita dekatkan dengan teori-teori atau tema kita hari ini, apakah benar Eropa itu sedigit ataupun tidak welcome dengan negara kita sendiri? Sedangkan kalau kita pikir negara kita Indonesia ini kan penyumbang tenaga kerja yang terbesar, plus orang-orangnya juga melakukan hubungan diplomatik, plus kayak Ustadz ini yang warga negara Indonesia kemudian melanjutkan beasiswa studi di negara-negara Eropa. Pertanyaan saya, bagaimana respon pemerintah sana terkait kita ini, masyarakat Indonesia? Kan ada buku yang kemudian fenomenal Ustadz, Islamophobia. Salah satunya. Kan orang Indonesia ini kan identik dengan Islam. Jangan sampai kita ke sana dianggapnya ini teman-teman terorisme. Bagaimana mereka menanggapi hal-hal seperti itu? Silakan. Terima kasih Pak Fia. Betul ya. Artinya di beberapa belahan dunia, negara-negara tertentu, Islamofobia itu masih sangat tampak dan ya dengan berbagai aksesoris yang menyertainya. Cuma pengalaman saya kemarin Pak Afi di 2016-2017 sempat alhamdulillah bisa piknik akademik lah piknik akademik di Jerman, tepatnya di Jos August University of Göttingen ya di Jerman. Nah, itu di tahun 2016-2017 itu kan juga lagi bergejolaknya Syria ya waktu itu ya, di Aleppo dan macam-macam waktu itu. Dan itu berentetan di beberapa tahun sebelumnya ya, peristiwa-peristiwa Arab Spring ya, musim semi Arab ya, dan berbagai pendekatan juga yang menyertainya. Yang menarik bahwa Jerman ini satu-satunya negara Uni Eropa yang langsung membuka gerbang untuk menyambut refugi pengungsi dari Syria waktu itu. Nah,
ini kan pertanyaan loh, ini kan ya kalau mungkin tadi non muslim lah begitu ya Iya. ya. Tapi saya kira Jerman ini cukup wise, cukup bijak bagaimana nilai kemanusiaan ini, humanities the first ya, menjadi hal yang perlu diprioritaskan sehingga betul-betul refugee, pengungsi-pengungsi tadi dari negara-negara konflik itu ditampung, diberdayakan dan diberikan apa ya, hak-hak untuk hidup ya sebagaimana semestinya sebagai manusia begitu ya. Nah, tentunya ya masyarakat-masyarakat tertentu di Eropa juga ya pasti ada yang ya mungkin ya irilah, kurang respect begitu terhadap itu. Tapi secara politik mungkin ya Jerman ini cukup bisa diapresiasi, bisa kita nilai positif bahwa dia terbuka untuk menampung refugee-refugee dari negara-negara yang berkonflik di kawasan Timur Tengah gitu ya. Nah, akhirnya beberapa negara kemudian akhirnya juga meniru, membersamai Jerman untuk menampung itu ya. Nah, cuma yang menarik lagi selanjutnya ya bahwa refugee ini kan tentunya harapannya diterima, disambut dengan baik ya. Janganlah bertindak mungkin yang seperti Betul. tadi, mungkin yang akhirnya menjadikan orang lain fobia. Karena banyak juga memang yang mungkin di tempat asalnya, di negara asalnya mungkin merasa ya mungkin sudah dengan paham-paham yang sifatnya tadi Khawarij begitu ya, Khawarijisme begitu ya. Akhirnya menganggap dan cenderung ekstremis, takfir begitu, menganggap yang tidak seini dengan pahamnya, tidak seini dengan golongannya dianggap musuh, berbeda, musuh, tidak mau dialog. Ini kan menjadi masalah juga dan itulah yang menjadikan orang lain, negara-negara lain ya tentunya mungkin tidak simpatik, tidak respect dan akhirnya fobia. Hal ini juga tentunya menjadi highlight dari salah satu petuah yang mengatakan al-Islam mahjubun bil muslimin. Kadang-kadang ya memang nilai-nilai Islam ini tertutupi oleh perilaku kita orang muslim juga ya, mungkin begitu Pak Fia. Baik, terima kasih Ustaz. Saya kira kutipan akhir sangat bijaksana buat kita pribadi bahwa dalam esensi pribadi manusia sendiri memang tidak tertutup kemungkinan ada kesalahan di dalamnya. Namun begitu juga lah tentang kenegaraan dan bangsa yang kita cintai hari ini. Tapi satu hal yang kita syukuri dari cerita Ustaz tadi terkait misalnya Syria, Sudan, Somalia, sampai pada akhir kali ini kita mendengar Afghanistan. Nah, negara kita memang banyak masalah, tetapi satu hal kesyukuran bahwa kita tidak berusaha untuk bubarkan misalnya ideologi ini, tetapi kita tetap bertahan. Coba bayangkan ketika negara ini dipenuhi dengan bom, saya kira jangankan sekolah, mencari rezeki, mencari rezeki, kita akan sulit untuk keluar. Tapi satu hal dari tema ini memberikan pengertian dan pemahaman bahwa kekurangan sangatlah banyak, tapi bukan berarti kita ingin menggantinya, kita menyempurnakannya, termasuk tentang teori-teori yang diinformasikan kepada Ustadz. Saya kira ini yang menjadi entry point kita hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz dalam hal ini Pak Dr. Randi Bahri yang ingin berbagi dan datang ke podcast Ada Topan Kita. Satu hal yang dikatakan oleh Imam Syafi'i pada sebuah kisahnya bahwa dunia ini akan berakhir, tetapi apa yang tidak berakhir adalah kisah dan cerita yang teman-teman berbagi, meskipun itu adalah sebuah kesalahan. Karena sebuah kesalahan ketika kita berbagi akan dikoreksi. Ketika koreksi itu berjalan dengan baik akan menghasilkan manusia-manusia yang produktif. Mungkin ini yang sempat kami sampaikan dari podcast Ada Topan Rita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Melebih warik kadana makiada ampeina. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.